Halo teman-teman, hari ini tanggal 3 Mei 2020, which is ini adalah hari Minggu. Nah, saya mau review aja ya apa yang terjadi di pekan kemarin dan juga buat pekan depan gitu. Jadi pekan kemarin ini indeks S&P 500 itu turun lebih dari 2%, kalau nggak salah itu 2,8%. Ya, turun 2,81% gitu. Dan demikian juga dengan indeks Dow Jones setelah menguat selama lebih dari 1 bulan dari tanggal 23 Mei ya sampai tanggal 29 April ya. Ini kemudian indeks S&P ini mulai berbalik arah, mulai turun gitu. Bagaimana dengan IHSG? IHSG sendiri juga mengalami penguatan dengan bottom tuh tanggal 24 Mei. Nah, sampai saat ini IHSG sudah mencapai penguatan lebih dari 20% dengan penguatan tertinggi itu pada tanggal 7 April. Itu sekitaran 26% kalau dihitung dari bottom sampai bottom 24 Mei sampai 7 April ya. Dan kalau sampai sekarang IHSG naik sekitar 20% nih, 19-20% kalau dihitung dari tanggal 24 Mei. Nah, apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan terjadi pekan depan? Apakah IHSG juga akan bisa terkoreksi alias turun lagi gitu? Kemungkinan besar memang IHSG akan bisa turun lagi atau terkoreksi hari Senin nanti. Dan apa yang harus kita lakukan? Nggak usah panik, nggak usah takut. Ini adalah kesempatan, terutama buat teman-teman yang kemarin bulan Maret kemarin ketakutan belum sempat masuk ke saham, dan saya lihat banyak teman-teman investor baru di bulan April. Nah, ini adalah kesempatan kedua ya. Jadi kalau kemarin ya kesempatan kedua tuh datang dari sektor perbankan yang udah mulai terkoreksi balik ke level terendahnya tahun ini, mendekati level terendah tahun ini, mungkin besok kita akan dapat kesempatan saham-saham dari sektor yang lainnya. Dan ini belum terlambat buat teman-teman yang mau long term investing untuk masuk ya. Jadi jangan tanya lagi kapan masuk, kapan boleh masuk. Sekarang udah boleh masuk, tapi nyicil kalau buat long term investingnya. Nah, saya mau kasih tips nih buat teman-teman. Ketika kita berinvestasi dan trading saham, seringkali banyak orang tuh yang beli jual saham tuh karena dikendalikan oleh fear and greed. Fear and greed itu gimana? Rasa takut dan rasa serakah. Itu timbul dari mana sih sebenarnya? Kita harus tahu cara kerja otak dulu untuk bisa mengendalikan rasa fear and greed ini. Cara kerja otak adalah otak reptil. Kita punya sebagai manusia kita punya otak reptil, kita punya otak mamalia, dan kita juga punya otak neokortex. Otak reptil dan otak mamalia ini merupakan otak purba, dan sedangkan otak neokortex ini merupakan otak yang baru, otak modern. Si otak reptil ini fungsinya sebagai satpam. Dia akan memfilter informasi yang masuk, dan jika ada informasi yang mengancam, informasi yang akan membahayakan, otak reptil ini akan memberikan respons berupa apa? Tindakan escape, melarikan diri, atau menyerang, fight or escape. Nah, untuk fight ini sendiri artinya apa? Fight ini artinya adalah kalau misalkan contoh ya, saham rugi gitu, Anda mengalami kerugian di dalam trading atau investasi saham. Fight ini contohnya apa? Anda bisa marah pada orang lain, contohnya sama broker atau sama teman Anda atau sama siapapun, wah gara-gara dia nih marah, terus kemudian berhenti. Nah, berhenti ini adalah tanda dari escape. Udah nggak usah investasi saham lagi. Atau di bisnis pun juga sama seperti itu. Wah, ternyata bisnis ini nggak bagus, dan seterusnya. Jadi antara marah ataupun escape. Bisa juga marah ini dalam wujud marah pada diri sendiri. Marah pada diri sendiri itu kayak gimana? Marah pada diri sendiri itu contohnya kalau misalkan udah mengalami kerugian, justru malah wah aku akan lagi dan lagi nih, harus balas dendam nih, harus balas dendam. Supaya apa? Supaya bisa untung lagi. Gimana caranya balas dendam? Kalau marketnya masih turun, mau balas dendam, mau turun ya turun aja lagi gitu, justru malah akan semakin rugi. Nah, yang kedua adalah otak mamalia. Kalau otak reptil tadi tugasnya dia adalah menghindari rasa sakit, si otak mamalia ini tugasnya dia adalah untuk mencari kesenangan ya. Jadi si otak reptil menghindari pain, si otak mamalia ini mengejar gain. Otak mamalia ini cara kerjanya adalah kalau dia menemukan suatu hal yang bikin seneng, bikin happy, dia akan mengeluarkan hormon dopamin supaya orang tuh mengulangi itu lagi dan itu lagi gitu. Jadi itulah yang bikin manusia bisa kecanduan atau addicted pada satu hal ya. Jadi bisa addicted pada satu hal gitu.
Kalau di saham gimana? Kalau misalkan Anda mengalami keuntungan, terutama pemula yang gampang banget untuk kena di otak reptil dan juga di otak mamalianya. Jadi kalau misalkan Anda untung di satu saham, biasanya akan senang banget, euforia, sampai senang, wah gembira banget dan pamer kesana kesini, itu biasanya otak mamalianya yang aktif. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mau beli lagi dan lagi dan lagi, nambah uang terus dengan semangat gitu loh, tanpa dengan perhitungan yang tepat gitu. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya juga nggak bagus. Bahayanya nanti kalau misalkan kita harus benar-benar mulai waspada, kita mulai harus slowing down, dia nggak mau slowing down. Akan ada pembenaran, ini masih oke kok, ini masih bagus. Itu yang terjadi pada saya tahun 2007 dulu, ketika pasar saham naik terus dan saya nggak pernah rugi. Dan saya beruntung banget ya, sempat mengalami 2007, terus 2008 jatuh dalam. 2008 waktu itu saya pembenaran otak mamalia saya yang aktif, sehingga saya mengatakan bahwa wah nggak usah cut loss, nggak apa-apa. Akhirnya sampai rugi besar, dan kemudian di situ saya belajar banyak hal, dan akhirnya keuntungan saya juga dipulihkan di tahun 2009 waktu itu. Nah, otak yang ketiga adalah otak neokortex, letaknya di depan sini. Otak neokortex ini adalah otak nalar, otak manusia modern. Dengan otak neokortex ini kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana, dengan lebih bagus ya. Jadi orang-orang sukses biasanya mereka adalah orang yang bisa menyaring informasinya ini masuk ke otak neokortex. Caranya gimana? Caranya simple aja. Buat teman-teman yang mulai berbisnis atau mulai berinvestasi saham, saya kasih tipsnya. Yang pertama, supaya otak neokortex, informasi masuk ke otak neokortex dan nggak kelamaan di otak reptil atau otak mamalia, gak kelamaan takut dan atau terlalu excited. Caranya adalah yang pertama, mulai dengan yang kecil dulu. Saya ulang-ulang terus ini, mau Anda bosan juga gak apa-apa. Biar inget. Jadi ketika Anda mau masuk di investasi saham, pokoknya mulai dari yang kecil dulu, coba dulu sampai Anda oke, mulai tahu polanya, baru kemudian tambah lagi. Kemudian yang kedua, ya, jadi selain start small, yang kedua supaya informasi bisa masuk ke otak neokortex adalah dengan cara melakukan relaksasi. Jadi kalau misalkan Anda lagi marah, Anda lagi kesal, Anda lagi takut, Anda tidak bisa berpikir jernih, atau kemudian misalkan Anda lagi terlalu senang, itu juga sama saja tidak bisa berpikir jernih. Cara melakukan relaksasi gimana? Karena caranya mudah ya, dengan cara tarik napas dalam-dalam dan hembuskan, slow dan hembuskan. Anda bisa coba pernapasan Wim Hof juga ya, bisa di googling aja pernapasan Wim Hof, dan itu bagus buat kesehatan. Saya juga baru belajar, jadi bukan saya udah bisa, saya baru belajar. Dan kemudian bisa relaksasi dengan cara-cara yang lain, contohnya take nap, tidur bentar gitu. Itu bisa membuat kita bisa berpikir lebih jernih lagi, dan itu yang juga saya coba akhir-akhir ini untuk kehidupan yang sehari-hari juga, dan sangat membantu gitu. Nah, kemudian cara yang ketiga gimana? Jangan cuma start small tapi tidak pernah maju, jangan cuma relaksasi tapi Anda tidak belajar. Cara yang ketiga, bahkan yang terpenting adalah dengan cara mengisi otak kita dengan ilmu yang benar. Cara mengatur ya, kalau saham ini gimana caranya? Method mastery, money management mastery, dan juga self mastery atau cara mengendalikan psikologi kita. Yang nomor 3 ini tipsnya adalah dengan belajar. Kenapa? Karena Warren Buffett mengatakan bahwa the risk comes from not knowing what you are doing. Nah, itu adalah 3 tips dari saya untuk bagaimana caranya mengendalikan otak kita ya, mengendalikan diri kita supaya tidak terjebak pada fear and greed di dalam berinvestasi maupun di dalam berbisnis. Jadi semua keputusan bisa diambil dengan bijak dan juga dengan resiko yang terukur. Nah, itu semua yang saya bagikan, semoga bermanfaat ya. Dan teman-teman, untuk informasi berikutnya tentang bagaimana cara beli jual saham dan juga referensi untuk jurnal saham gratis ya, jadi beli apa jual apa itu live semuanya saya kasih tahu, oleh tim juga dikasih tahu, itu gratis ya jika Anda membeli edukasi online di IM Trade untuk 1 tahun ya. Jadi Anda bisa daftar di ellendesme.com/emtrade. Semua dari saya, semoga bermanfaat, dan tag teman Anda kalau Anda merasa ini bermanfaat. We help people to make money and change lives better. Dan jangan lupa ikutin seminar online hari Sabtu nanti. Materinya akan saya rombak semuanya lebih dalam tentang method masteries dan juga money management atau risk management masteries. Semua materi baru hari Sabtu nanti. We help people to make money and change lives better. Saya Ellen May, salam profit.